Ini adalah scene di mana James Bond melakukan BHD untuk menolong gadisnya yang tenggelam dengan resusitasi jantung paru. RJP yang dilakukannya, apakah sudah benar? Apakah tahapan-tahapan BHD-nya sudah tepat? Karena area ia menolong tampaknya masih belum aman. Jadi, bagaimana dong benarnya? Mari kita bahas BHD untuk umum dalam video ini. Bantuan hidup dasar, yang dalam bahasa Inggris disebut Basic Life Support, adalah sebuah teknik dasar untuk menolong orang yang tidak sadarkan diri karena jantungnya berhenti berdetak, atau karena korban berhenti bernapas. Terus, bagaimana dong caranya kita yang awam ini bisa tahu orang yang sedang gak sadar ini apakah karena henti jantung atau karena henti napas, atau sebenarnya hanya pingsan biasa aja? Kita bahas satu persatu tahapan melakukan BHD sampai bagaimana memastikan korban yang akan kita tolong benar-benar henti jantung atau henti napas, dan bagaimana melakukan RJP yang benar supaya korban bisa tertolong. Saat menemukan orang yang tidak sadarkan diri dimanapun tempatnya, pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah aman. Ini merupakan tahap awal melakukan BHD. Kenapa aman penting? Coba tonton video ini. Tom Cruise yang jantungnya berhenti karena diberikan kejut listrik dengan sengaja harusnya segera di RJP. Tetapi pasangannya harus menghabisi penjahat yang memburu mereka terlebih dahulu supaya dia aman saat menolong Tom Cruise. Coba bayangkan kalau dia buru-buru nolong, bisa saja kedua-duanya nggak selamat. Masih belum paham? Oke. Dalam video ini, seperti yang kita lihat, penjaga pantai sedang menolong korban tenggelam. Mereka segera membawa korbannya ke tepi. Padahal, kalau dilihat, bisa saja mereka melakukan RJP di longboat biru ini. Kenapa tidak dilakukan? Ya karena tidak aman. Coba bayangkan, kalau mereka maksa buat RJP, lalu tiba-tiba ombak besar datang, tersapu semua dong. Kalau semua tersapu ombak, korbannya bisa bertambah kan? Sekarang paham kan, kenapa harus aman dulu sebelum menolong? Ya supaya tidak ada korban berikutnya. Setelah aman, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengecek respon korban. Caranya kita panggil korban sambil tepuk bahunya. Ditepuk bahunya masih nggak nyaut, coba cubit bahunya kayak gini. Masih nggak ada respon juga, langsung teriak, minta tolong sama orang sekitar kita untuk manggil ambulan atau bantuan lain. Ketika orang sekitar sudah merespon teriakan minta tolong kita, saatnya melakukan pengecekan napas dan nadi. Cara cek napas adalah dengan mendekatkan pipi kita dekat hidung korban. Kalau dia masih bernapas, kita akan merasakannya di pipi. Tapi kalau dia udah nggak napas, bukan. Jangan langsung pasrah gitu. Kita udah tahu nih, dia nggak bernapas. Sekarang kita cek nadinya dengan cara menempelkan dua jari kita di sebelah jakun. Kenapa di sebelah jakun? Karena di sini ada denyut nadi yang besar. Coba cek aja punya kalian masing-masing sekarang. Ada kan? Sudah kita cek nadinya, masih nggak ada nadi. Bukan. Kalau nggak ada nadi, langsung lakukan RJP. RJP untuk orang dewasa atau orang yang badannya besar adalah dengan dua tangan seperti di video ini. Jika anak-anak, RJP-nya dengan satu tangan seperti di video ini. Jika bayi, lakukan RJP dengan cara di video ini. Pastikan kita melakukan RJP dengan benar, karena kalau salah percuma, nggak akan nyelamatin korban. RJP yang benar adalah tekanannya sedalam 5 cm dan kecepatannya 100-120 kali per menit. Kalau punya alat bantu napas kayak gini, atau korbannya adalah keluarga kita, setiap 30 kali RJP beri napas 2 kali. Setelah beri napas 2 kali, lakukan RJP lagi. Tetapi kalau nggak punya alat bantu napas dan korbannya orang yang nggak kita kenal, terus aja RJP sampai korban bisa merespon atau sampai bantuan datang. Kenapa sih perlu dilakukan RJP pada orang henti jantung? Orang yang jantungnya berhenti, suplai oksigen ke otaknya berkurang. RJP bertujuan agar otak korban tetap dapat suplai oksigen. Karena semakin lama otak kekurangan oksigen, maka bisa dipastikan korban gak akan tertolong.
Dalam gambar ini, lihatlah, hanya dalam hitungan menit, otak akan rusak bila terus-menerus kekurangan oksigen. According to several studies and information from the American Heart Association, 40 to 45% of persons who receive out-of-hospital CPR, where a bystander is the one performing the CPR, survive long enough to get to the hospital. Itu tadi pembahasan tentang BHD. Sekarang kita coba rangkum apa saja yang perlu diperhatikan saat kita melakukan BHD. Pertama, pastikan saat menolong kita aman. Korban aman, lingkungan sekitar juga aman. Kedua, cek respon korban. Kalau korban gak ngerespon, langsung panggil bantuan. Yang keempat, cek napas dan nadi korban. Jika tidak ada, segera lakukan RJP dengan benar sampai bantuan tiba. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.